Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur dari ITS Global Engagement dan saya akan menjadi moderator untuk memandu sesi paling awal pada pagi hari ini, yaitu sesi internship yang akan dibawakan oleh Mbak Raudlah. Sebelumnya saya mau sapa dulu Mbak Raudlah. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik. Halo. Terima kasih Mbak Raudlah. Oke, nah sebelumnya saya mau memperkenalkan Mbak Rauda dulu nih ya secara singkat. Jadi Mbak Rauda ini telah mengalami beberapa international exposure. Mbak Rauda itu pernah mengikuti International Conference on Student Activation Region ASEAN atau disingkat juga Rekonsa di University Teknologi Petronas, Malaysia pada tahun 2016. Kemudian Mbak Rauda ini juga pernah mengikuti student excursion dari TSGE tahun 2017 di Singapura dan tahun 2018 di Thailand. Nggak cuma itu, Mbak Raudlah juga pernah mengikuti short program di Suranari University of Technology sebelum pada akhirnya mengikuti internship di Shibaura Institute of Technology tahun 2020 ini. Wah, keren banget kan ya? Mumpung ada kesempatan bersama Mbak Raudlah yang hebat ini, jangan ragu ya teman-teman buat bertanya. Teman-teman bisa langsung mencoba mengajukan pertanyaan melalui chat box dengan format nama underscore NRP underscore pertanyaan yang diajukan. Oke, nanti saat sesi Q&A yang belum terjawab akan saya bacakan untuk dijawab Mbak Raudlah. Oke deh, gak perlu berlama-lama lagi. Untuk Mbak Raudlah, silakan untuk memulai materi. Oke, sebelumnya saya share screen dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada sesi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang internship di Shibaura Institute of Technology Jepang. Jadi, sebelum saya membahas tentang internship tersebut, di sini saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Raudlah Win Ayani, dan saya sebagai mahasiswa S2 di Teknik Geomatika ITS dan NCKU Taiwan 2018. Jadi saya memiliki pengalaman international exposure sebelumnya ketika saya sebagai mahasiswa S1 dan S2 di ITS. Jadi yang pertama itu International Conference, yaitu Rekonsa. Lalu yang diadakan di University Teknologi Petronas Malaysia pada tanggal 10 sampai 12 November 2016. Lalu saya berkesempatan mengikuti program dari ITS International Office, yaitu Study Excursion di Singapura pada tanggal 6 sampai 9 Februari 2017. Lalu karena saya sebagai volunteer ITS.io juga diberi kesempatan sebagai tour guide gitu di ITS.io di Thailand pada tanggal 2016, pada tahun 2016. Selanjutnya saya juga mengikuti short program di Suranare University of Technology Thailand pada tahun 2018 dan yang terakhir internship program di Shibaura Institute of Technology di Jepang pada tahun 2019. Maaf, ini typo. Nah, jadi bagaimana sih kegiatan internship itu? Jadi yang pertama itu di lab mereka itu rutin sekali diadakan lab meeting. Jadi ini yang foto pertama ini adalah lab meeting. Jadi apa sih lab meeting? Jadi lab meeting ini dilakukan setiap minggunya untuk membahas tentang penelitian mereka gitu. Semisal saya tentang earthquake nih. Jadi saya membahas literature review dan juga paper-paper yang akan saya gunakan gitu metodenya ke tesis saya gitu, misalnya seperti itu. Dan di Jepang ini sangat rutin lab meetingnya yang diadakan seminggu sekali dan mempunyai jadwal yang rutin. Semisal
seminggu sekali hari Rabu gitu. Dan yang kedua ini adalah praktikum di luar, yaitu 3D modeling. Jadi saya diberi kesempatan untuk melihat praktikum di Jepang, kayak ini loh praktikum yang kita lakukan gitu. Karena salah satu dari lab membernya ini risetnya ini tentang fotogrametri. Jadi ini ada gambar kayak dudukan di taman gitu, terus kita foto melingkar. Jadi saya diberitahu tentang bagaimana cara mengakuisisi data tersebut. Dan yang ketiga adalah ini tentang GPS low cost. Nah, ini merupakan hal baru menurut saya karena kalau di jurusan saya itu saya ngerti, oh kalau pengukuran GPS itu pasti mahal gitu. Nah, ini bisa low cost dan harganya murah gitu. Saya bisa berpikir, oh ini bisa diimplementasikan nih di Indonesia gitu dengan harga yang murah, akurasi yang bagus. Jadi mereka juga memberitahu dan mengajarkan saya bagaimana cara memproses mendapatkan koordinat yang fix. Nah, yang ini ada foto mbak-mbak Jepang yang sangat kawaii sekali. Ini mereka sedang melakukan praktikum. Jadi mereka sedang dites satu orang satu untuk melakukan centering total station. Nah, saya disuruh sensei saya untuk melihat apakah alat tersebut itu sudah center gitu. Jadi saya melihat, oh mbak-mbak ini centering dengan waktu berapa gitu. Biasanya yang paling cepat, yang paling bagus, yang paling center titiknya tuh yang paling bagus. Dan yang ini adalah teman-teman saya di lab. Jadi mereka tuh jelasin awal saya datang ke lab mereka jelasin, oh lab kami tuh mempelajari ini gitu. Kebetulan karena saya jurusan teknik geomatika, di Sibaura itu tidak ada jurusan geomatika, tetapi saya mau ngambil di jurusan teknik sipil, tapi ada lab mereka itu yang mempelajari tentang kegeomatikaan. Jadi seperti GPS, terus fotogrametri, INSAR, gitu. Jadi fokus mereka ini adalah geoinformatika, gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, semisal universitas yang teman-teman akan apply itu tidak ada jurusan teman-teman. Teman-teman bisa mencari jurusan yang mirip dan lab yang sekiranya itu mirip dengan jurusan teman-teman gitu. Terus yang di sini itu makan-makan, jadi mereka mempunyai kebiasaan kayak makan-makan gitu, rutin, sama minum-minum juga, jadi pesta. Dan yang ini saya diberi kesempatan untuk presentasi di Tokyo University gitu. Karena saya sebagai mahasiswa master dan saya berfokus saya terhadap INSAR, jadi sensei saya ini memberikan kesempatan saya presentasi ke universitas lain yang lebih spesifik gitu dengan riset saya gitu tentang INSAR. Jadi saya presentasi ini langsung dikritisi oleh mahasiswa S2 dan S3 gitu. Jadi nggak hanya mahasiswa S1 saja gitu. Dan sebenarnya saya juga presentasi juga di SIT gitu waktu lab meeting gitu. Jadi saya presentasi sekitar 3 kali waktu saya di Jepang. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih kegiatan saya internship di Jepang, itu bisa langsung saja ke channel YouTube saya, yaitu Raudul Hawin Ayani. Nah, kenapa sih kita harus join internship program? Jadi kemarin waktu saya S2 gitu, saya ingin, jadi kayak saya tuh setahun belajar di ITS dan setahun belajar di Taiwan. Jadi menurut saya, sebelum saya melanjutkan ke Taiwan, saya ingin mengerti bagaimana sih euforia tentang riset di luar negeri gitu. Dan saya juga ingin mempersiapkan kemampuan saya gitu, ilmu-ilmu baru yang dari Jepang itu bisa dibawa ke Taiwan gitu. Jadi saya tidak kaget gitu. Dan ternyata benar,
euforia Jepang sama Taiwan itu mirip. Jadi waktu saya ke Taiwan, saya udah nggak kaget gitu. Dan untuk teman-teman S1 yang teman-teman ingin atau mau skripsi itu bagus banget. Jadi teman-teman bisa menanyakan ilmu-ilmu baru di Jepang yang teman-teman itu belum dapatkan di Indonesia. Serta teman-teman yang mempunyai mata kuliah magang, biasanya itu 3 SKS atau 4 SKS gitu di ITS, itu bisa juga teman-teman mengambil program internship ini sebagai pengganti mata kuliah magang di Indonesia. Jadi teman-teman bisa transfer kredit SKS dari program juga. Gitu. Dan ya tentunya banyak keuntungan sih. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengalaman, oh ternyata orang Jepang ini benar-benar kerja keras gitu. Jadi kita bisa face to face dengan mereka, nggak hanya melihat di internet saja. Nah, jadi sebelumnya teman-teman yang harus dipersiapkan adalah yang pertama ini application form itu tergantung dari instansinya. Jadi kalau di SIT itu ada foto, form, tanda tangan, dan juga medical record. Nah, transkrip itu minimal 3. Jadi untuk teman-teman harus dipersiapkan nih IPK-nya minimal 3. Karena kalau saya lihat requirement di ITS-IO biasanya minimal IPK-nya 3. Jadi kan kalau untuk mempersiapkan harus butuh waktu yang 1 semester lah minimal. Nah, sedangkan yang ketiga adalah Certificate of Enrollment. Ini adalah surat masih aktif mahasiswa. Nanti akan saya terangkan di slide selanjutnya. Selanjutnya, research plan. Jadi, tujuan teman-teman itu ingin meneliti bidang apa. Gitu. Selanjutnya adalah scan pasport, yet valid minimum 1 year. Jadi, buat teman-teman segera dipersiapkan pasportnya. Benar kata Mas Wahyu, ini tuh sangat basic sekali gitu pasport. Ini adalah requirement utama teman-teman untuk bisa keluar dari Indonesia. Selanjutnya adalah valid English Proficiency Test Score. Bisa TOEFL, IELTS, IBT, atau IELF, ITS gitu. Biasanya kalau saya melihat di persyaratan di ITS-IO itu minimal ya pakai IFL 477 gitu. Minimal 477. Tapi ada juga yang 500 seperti itu. Jadi segera dipersiapkan teman-teman untuk persyaratan karena membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya adalah one recommendation letter from an academic official. Jadi meminta surat rekomendasi ke supervisor teman-teman atau dosen pembimbing. Terakhir adalah CV. Nah, ini adalah contoh beberapa dokumen. Ini yang pertama ini adalah form. Jadi kayak tulis nama sama tanda tangan dan mengisi data pribadi lainnya. Terus ini adalah transkrip gitu. Nah, teman-teman bisa ngeprint langsung di BAK, lalu meminta tanda tangan dan stempel. Nah, selanjutnya ini adalah statement of enrollment. Ini surat masih aktif mahasiswa berbahasa Inggris. Teman-teman juga bisa langsung ngeprint langsung di BAK. Terus biasanya keterangannya ini digunakan untuk apa gitu. Kalau ini saya gunakan untuk persyaratan lab internship di Shibaura Institute of Technology Jepang. Kalian meminta tanda tangan dan stempel di BAK. Kalau ini sehari bisa jadi. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Nah, yang selanjutnya ini adalah research plan. Jadi kemarin judul riset saya ini tentang monitoring fault movement for earthquake early warning using SBAS, GPS, gravity, and seismicity. Gitu. Nah, jangan lupa teman-teman juga dalam riset plan ini menjelaskan apa sih background-nya teman-teman yang akan teliti, tempatnya di mana, pentingnya riset teman-teman itu apa ya, seperti apa ya, kalau menurut saya itu seperti sidang proposal yang awal gitu. Proposal
tugas akhir teman-teman yang awal gitu. Jadi belum sampai hasil belum. Hanya menjelaskan tentang background, terus data yang digunakan apa, metode yang digunakan apa, itu juga penting. Nah, metode dan data yang digunakan itu setidaknya relate dengan lab mereka gitu. Jadi saya melihat, oh lab mereka ini juga ada GPS-nya, juga ada INSAR-nya, berarti saya bisa belajar lebih tentang ilmu tersebut gitu di riset saya gitu. Nah, selanjutnya ini surat rekomendasi dari supervisor saya. Kemarin saya ada karena supervisor saya di S1 dan S2 ini berbeda. Jadi waktu saya S1, saya juga butuh recommendation letter ketika saya apply ke short program. Supervisor saya minta saya untuk membuat tulisan sendiri, nanti beliau yang mengkoreksi. Nah, sedangkan yang S2 ini supervisor saya, oh nanti saya bikinkan semuanya gitu. Jadi ini tergantung dengan karakteristik supervisor teman-teman. Jadi ada yang beliau itu sibuk, jadi mohon untuk dibantu. Ada yang longgar atau ingin membuat tulisannya mereka sendiri seperti itu. Dan juga selanjutnya adalah CV. Ya kalau CV teman-teman harus mencantumkan detail seperti pengalaman organisasi, itu bisa dimasukkan. Terus skill teman-teman yang bisa teman-teman lakukan. Misal kayak software-software apa yang teman-teman bisa, itu bisa dimasukkan. Sama pengalaman-pengalaman seperti internship, magang, proyekan, itu juga bisa dimasukkan. Nah, ini penting, pengajuan dana gitu. Jadi biasanya program-program itu hanya menyediakan dana untuk teman-teman ketika teman-teman melakukan kegiatan tersebut di negara mereka gitu. Jadi untuk transportasi dari Indonesia ke negara tersebut itu biasanya tidak ditanggung gitu. Nah, ini adalah solusi ya. Yang pertama teman-teman bisa meminta dana ke jurusan. Meminta dana ke jurusan ini kalau di jurusan saya biasanya ke negara manapun itu bisa mendapatkan uang senilai 500.000 gitu per orang, kan lumayan tuh. Teman-teman juga bisa membuat proposal pengajuan dana dan LPJ juga di jurusan. Yang kedua adalah international office. Teman-teman kalau di international office ini teman-teman bisa mendapatkan dana tiket pesawat PP gitu. Nah, jadi teman-teman harus LPJ-nya ini harus membuktikan tiket pesawat pulang dan pergi gitu. Caranya bagaimana? Teman-teman juga bisa membuat pengajuan dana, proposal pengajuan dana yang ditujukan kepada ITS.io. Biasanya ITS.io itu ditujukan lagi ke WR4 tuh. WR1 udah, WR1. Oh, WR1. Maaf Mas. Iya. Iya, sekarang semua udah terpusat di IO ya. Jadi ditujukannya pada WR1 bukan ditujukan pada IO udah. Okay. Oh ya. WR1. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan tiket pulang pergi. Dan jangan lupa untuk melampirkan SPPD yang dimintakan stempel ke negara tersebut. Jadi untuk bukti teman-teman telah melakukan acara. Selanjutnya, ini yang khusus, ini ada IKOMA, Ikatan Alumni dan Perusahaan. Untuk IKOMA ini, karena kemarin saya mahasiswa S2, saya tidak bisa apply untuk yang IKOMA. Jadi IKOMA ini bisa di-apply untuk teman-teman S1 dan diploma. Nah, untuk IKOMA ini biasanya mau membiayai untuk yang lomba atau seperti internship, karena penelitian gitu. Kemarin teman saya bisa mendapatkan yang IKOMA ini. Gitu. Jadi teman-teman apply sama dengan mengajukan proposal sama LPJ juga. Jadi untuk pengajuan dana ini sebisa mungkin teman-teman sudah diterima di program tersebut. Nah, teman-teman segera mencari pengajuan dana, karena pengajuan dana ini bisa memakan waktu yang lama. Selanjutnya Ikatan Alumni.
Nah, teman-teman bisa mencari informasi ikatan alumni di jurusan-jurusan teman-teman gitu. Kalau di Geomatika tuh ada ikatan alumni Geomatika, jadi beberapa teman saya yang mengikuti International Conference itu mengajukan dana atau bantuan ke ikatan alumni. Itu biasanya dapat juga. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa mencari perusahaan. Jadi seperti endorse gitu. Jadi teman-teman bisa menawarkan ke perusahaan-perusahaan, nanti bisa saya endorse waktu saya ke Jepang atau ke negara lain. Bisa mendapatkan dana. Selanjutnya, benefit and add value. Itu yang pertama, confident to public speaking. Nah, ini benar. Jadi, setelah saya mengikuti program-program dari GDS.io, saya semakin pede untuk berbicara ke publik gitu. Jadi, bahkan teman-teman saya yang di Jepang tuh sampai tanya, kamu belajar bahasa Inggris sejak kapan gitu? Karena saya ingin belajar bahasa Inggris gitu. Ya padahal kita belajar bahasa Inggris sejak SD gitu. Selanjutnya itu understanding different culture and habit. Nah, ini benar banget. Saya jadi mengerti perbedaan culture di Indonesia dan di Jepang gitu. Kalau di Jepang itu mereka benar-benar kerja keras terhadap belajar gitu, kerja apa? Kayak belajar mati-matian sampai malam karena untuk mempersiapkan ujian. Dan ya banyak kebiasaan. Halo, Mbak Raudla. Oh, sepertinya Mbak Raudla sedang mengalami kendala teknis. Terputus. Iya, tolong bantu di chat teman-teman. Mohon menunggu ya, teman-teman. Mungkin Iya. sambil Mbak Raudlah menunggu, ada yang mau memberikan pertanyaan sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya. Boleh dengan nama, NRP, lalu dilanjutkan dengan pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, Boleh ya, mungkin teman-teman. sebelum bertanya Nur, saya tambahkan aja dari program Praudra tadi ya. Jadi untuk yang lab intensif itu memang biasanya dikhususkan untuk at least mahasiswa di tahun terakhir kalau bisa, atau menjelang teman-teman semester tahun ketiga mau keempat gitu kan, ada libur KP, kemudian ada liburan panjang, sambil itu bisa ikut lab intensif di Shibaura Institut Teknologi Jepang seperti itu ya. Dan good things-nya adalah teman-teman SIP SIT juga menyediakan scholarship ya. SIT juga menyediakan, memang cuma itu tidak digaranti ya, kita baru tahunya itu setelah sudah diproses semuanya, dapat LOA, keluar letter of acceptance, baru ketahuan apakah kita dapat scholarship atau tidak. Terus pertanyaannya, Mas, bisa nggak kalau misalkan ternyata kita dapat scholarship boleh mundur? Jawabannya adalah tidak bisa. Jadi makanya sebelum meng-apply, teman-teman harus sudah punya planning. Ya, misal kalau dapat scholarship SIT gimana, kalau nggak dapat bagaimana. Seperti itu. Kemudian yang itu juga, tadi juga saya mau tekankan yang e-koma, terakhir kami koordinasi dengan e-koma, memang dia sepertinya masih mau mengconsider untuk anak-anak yang mau apply program intensif. Tapi kalau untuk selain intensif kayak short program, exchange, kayaknya tidak didanai. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu berapa jumlahnya berapa. Yang jelas kalau yang dari ITS sekarang terpusat semua dari IO, range-nya berapa, silakan klik ya di web ITS Plus Global, klik di bagian funding support, sudah ada range dana. Kalau teman-teman mau kemana, programnya apa, ke negara apa, sudah ada range dananya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya kepada Mbak Neni yang ada di seperti itu ya. Ya, cuma memang unfortunately untuk program internship semua yang scholarship kita masih freeze karena kemarin banyak di cancel sehingga mereka baru mau akan berangkat Januari. Jadi memang mohon maaf kita belum bisa buka umum untuk yang Januari Februari karena ini masih mengakomodir teman-teman yang kemarin sudah di cancel, dipindahkan semua untuk slot Januari Maret gitu kan. Jadinya mungkin kalaupun teman-teman mau ikut bisa yang Juni seperti itu. Satu lagi, apakah bisa ditransfer KP atau tidak?
silakan tanya ke departemen, jangan tanya ke IO. Ya, IO tidak tahu menahu. Silakan kalau mau ditransfer, transfer silakan bisa ditransfer KP. Kayak kemarin teman-teman PWK, mereka mentransfer ke dalam KP gitu kan. Atau kemarin saat ini misalkan Mbak Kirana dari mesin ikut online internship KMITL ditransfer di KP nanti. Ya, tapi dia online internshipnya 2 bulan seperti itu. Jadi yang tahu siapa ya tahu departemen gitu kan. Yang menentukan teman-teman, instrumennya semuanya teman-teman tentukan. Seperti itu. Raudlo udah kembali? Belum? Belum, Mas, Oke. sepertinya. Gak apa-apa, silakan sambil bertanya nanti saya bantu menjawab karena memang Mbak Raudla ini mendaftar via IO seperti itu. Dan angkatan Raudla dulu tuh sangat banyak sekali yang mentransfer sebagai KP ya. Seperti itu. Iya. Baik. Silakan. Oke, bagi yang mau bertanya sekali lagi mau mengingatkan boleh langsung saja di chat box atau mungkin mau raise hand. Kemudian Mas Wahyu, sebelumnya ini sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang dipersiapkan. Apa mau dari situ dulu? Oke. Boleh, boleh. Bisa nggak apa-apa sambil menunggu Raudla back. Sudah kembali ke ini link. Nggak apa-apa. Kalau ada yang bisa ini saya bisa bantu jawab. Silakan. Oke, mungkin yang lumayan relate dengan Mas Wahyu. Oke, di sini ada apa saja tips sebagai mahasiswa baru mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi pertukaran pelajar atau internship ke Jepang. Oh, mungkin ini tadi sudah sempat terjawab sedikit. Iya, nggak apa-apa ya diulang. Oke, baik. Mumpung ini juga masih pembicara pertama dan semua teman-teman mendengarkan. Semua teman-teman dengar ya di sini ya. I'm sure that most of you is angkatan 2018, 19 gitu kan. Mungkin ada few 2017, I don't know, but it seems impossible. Ya, Oke, teman-teman harus tahu basisnya dulu, teman-teman. Exchange itu apa? Pertukaran pelajar. Artinya apa? Transfer kredit. Ketika bicara transfer kredit, yang paling krusial adalah learning agreement. Atau artinya teman-teman harus mentransfer, harus memikirkan masak-masak. Mata kuliah apa sih yang akan kalian transfer? Seperti itu kan. Mata kuliah apa yang harus kalian ambil gitu kan. Dan teman-teman sudah punya rencana seperti itu. Ya. Jadi, kalaupun teman-teman mau student exchange, itu adalah enaknya di semester 4, antara semester 4 sampai semester 7, teman-teman. Semester 4 sampai semester 7, dan kuncinya cuma satu, make sure course kalian itu bisa ditransfer. Kalau teman-teman tidak mentransfer ITSGE, tidak akan pernah mengizinkan teman-teman. Ya, kecuali dengan ada alasan misal, oh saya di last year gitu kan, 8 tahun, ke sana mau ngambil, semester 8 mau ngambil mata kuliah advance untuk pendukung TA. Mungkin itu ada hal-hal yang lain, tapi dalam rentang semester 4 sampai semester 7, kalau teman-teman mengikuti exchange tidak ya ambil, tidak mentransfer apapun, kita tidak akan pernah memberikan izin apapun alasannya. Silakan itu kan mau departemen juga ngomong kita mungkin tidak, kecuali exchange yang via departemen ya monggo, departemen tanggung jawab, bukan tanggung jawab kami itu. Tapi selama itu via ITSGE, maka kami tidak akan seperti itu. Kami tidak akan memberikan izin. Jadi kuncinya untuk student exchange itu adalah biasanya transkrip, ya, transkrip dan juga TOEFL selain dokumen paspor tentunya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang tolong benar-benar dijaga IPK-nya, dijaga TOEFL-nya. Apalagi kalau teman-teman mau ikut program exchange yang nanti kayak Gina itu ya. Gina itu kalau nggak salah TOEFL-nya itu harus 5530 minimal. Ya, dan harus ITP. Nggak bisa TOEFL ITS, nggak bisa. Ya, semakin dapat scholarship-nya, semakin ada scholarship-nya, otomatis semakin kompetitif. Jadi jangan bilang, loh mas saya nggak punya ini, nggak bisa ikut dong, ya gimana? Kamu mau, ibaratnya tuh kamu udah tahu itu ada emas gitu kan, orang berebut-rebut itu, terus kamu tetap biasa aja, nggak ada usaha. Ya seperti itu analoginya. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan kualitas dokumennya, entah itu secara IPK, secara bahasa Inggris, dan secara motivasi letter. Ya, yang kedua, ini juga ini teman-teman, pengalaman saya kalau untuk yang exchange, terutama yang exchange scholarship nih, biasa kepental karena motivasi letter mereka tuh sangat abstrak.
sometimes itu saya tidak memahami sebenarnya kalian tuh mau ngomong apa di motivasi letter kalian itu, saking satu paragraf satu halaman itu tuh kayak terus pokoknya saya mau exchange, pokoknya kalian cerita apa bulat pokoknya. Saya selama ikuti ini tuh cuma ya itu tadi angkatannya Gina tuh salah satu yang lumayan oke, kali itu 10 orang yang daftar kan, dan satu itu sudah di state gitu kan, motivasi letternya harus tentang kaitkan jurusan Anda dengan SDGs, terus nanti pengaruhnya setelah kembali dari exchange itu apa. Itu yang benar-benar sudah terstruktur gitu. Tapi kalau misalnya cuma tulis silakan motivation letter gitu kan, aduh itu abstrak banget teman-teman. Ayo teman-teman ya, belajar menyampaikan, karena kan terkadang memang bahasa omong sama bahasa tulis itu berbeda. Seperti itu. Jadi kalau mau tanya apa, siapkan kualitas paper dan juga siapkan belajar menulis gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang nulis ngumpulin CV asal-asalan loh teman-teman. Itu sering banget saya itu, entah asal tulis lah atau asal nyaplok template dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk internship mungkin itu terkadang kalau kita tuh baru kepikiran internship mungkin setelah semester 3, semester 4 gitu kan. Oh, kita mau punya perencanaan tentang ini kebetulan beberapa part tidak ada di ITS. Otomatis kita nyari nih yang mana ya yang ada di universitasnya gitu kan. Yang mana ya yang ada bidang ini di UNS ini yang bagus yang mana ya gitu kan. Misalnya sejauh ini yang sama ITS lab internship-nya ada di Chemical Thailand, ada di SIT Jepang, ada di mana gitu kan. Nah, itu nanti kalian sudah merencanakan cari bidangnya. Jadi ingat untuk lab internship dan juga student exchange, misal student exchange ya, teman-teman dari departemen apa biasanya itu? Oh, PWK gitu kan. Tuh tidak ada departemen PWK di mana? Di sana. Ya, sekali lagi untuk exchange bukan berbasis pada departemen, tapi berbasis pada course. Ya, sekali lagi, jangan cuma lihat logo nggak ada departemennya, lihat course-nya. Ya, misal dulu ada anak Siskal itu exchange di Elektrochem UTT, anak material dengan fisika exchange di Cula untuk bidang nano gitu kan. Anak TI malah anak mesin juga malah ada yang jurusan TI di AU Turki dapat Erasmus gitu kan. Atau ada dulu kayak kalau begitu pun juga dengan internship. Jangan lihat departemennya, lihat labnya. Kayak contohnya Raudla, dia tuh labnya ada di departemen sipil kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian ada lab ini kalau nggak salah sekarang itu Elizabeth, malah anak statistika dia sempat ikutnya tuh di lab bisnis sama atau enggak di lab big data analysis waktu di Korea. Seperti itu. Jadi itu tadi perencanaan apa sih itu kualitas paper dan juga informasi. Maka informasi penting. Jadi kalau teman-teman lihat informasi dicek benar-benar. Oh ini course-nya, ini lab-nya, ini itu baru kalian bisa menentukan langkah kalian mana yang mau kalian ambil. Oke? Itu ya, semoga menjawab pertanyaannya, nggak tahu dari siapa namanya. And anyway, Raudla udah back kayaknya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Wahyu untuk pemaparannya yang sangat jelas. Oke, mungkin untuk Mbak Raudlah masih ingin melanjutkan materi yang tadi? Ya, tinggal beberapa slide. Jadi mohon maaf Oke. tadi saya kehilangan koneksi. Apa, Mbak? Nah, jadi yang selanjutnya ini adalah membangun relasi. Ini saya rasakan ketika saya di Jepang. Jadi sensei saya ini memperkenalkan saya ke sensei di Tokyo University. Kamu coba minta ini kartu pengenalnya sensei tersebut. Siapa tahu kamu bisa melanjutkan S3 kalau kamu mau di Tokyo University. Itu jadi ini penting gitu membangun relationship. Terus ada teman saya yang di lab lain, dia karena senseinya itu punya banyak kayak perusahaan kayak proyekan ke teknik sipil, itu teman saya ditawarin kalau kamu ingin kembali atau berkarir ke Jepang, kamu bisa nanti membantu saya di proyek tersebut gitu. Jadi banyak relasi yang bisa teman-teman bangun ketika teman-teman mengikuti program-program di ITS.io. Sama juga teman saya juga ada relasinya itu seperti join startup dengan temennya di Thailand. Dan selanjutnya adalah independen. Jadi ketika saya mengikuti program International Exposure, saya menjadi independen gitu. Saya tidak bergantung kepada orang lain, bisa dilakukan sendiri. Oh iya, sama kemarin saya ingin menambahkan, kemarin saya melihat mau apply internship di SIT itu waktu
saya lihat-lihat profil dari supervisor yang akan saya apply. Oh, supervisor saya memang ahli di bagian yang saya inginkan gitu tentang kegeomatikaan. Sudah saya apply ini gitu. Saya juga melihat paper-paper dari sensei saya. Oh, memang sensei saya pernah melakukan penelitian ini gitu. Jadi saya tidak ragu untuk mendaftar ke lab di sensei saya kemarin. Nah, ini merupakan background transportasi umum di Jepang. Di Jepang ini menurut saya adalah negara kereta, jadi banyak sekali kereta, kemana-mana bisa pakai kereta, bisa naik kereta. Ada MRT, terus ada ini seperti local train kalau di Jakarta. Terus ini juga interiornya seperti ini, bagus, bersih, nyaman, dan mereka juga independen sekali. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa transfer, misal dari kereta ke tempatnya teman-teman itu agak jauh, itu bisa naik bis. Bisnya sangat nyaman sekali. Terus ini juga sangat ramah untuk difabel juga. Terus juga ada LRT dan juga ada kereta cepat, yaitu Shinkansen. Jadi naik kereta cepat ini bahkan lebih mahal daripada naik pesawat dari kota lain di Jepang ke kota lain. Karena saking cepat, nyaman, dan tidak ribet seperti naik pesawat. Nah, ini beberapa makanan di Jepang. Untuk teman-teman yang muslim, jangan khawatir. Di Tokyo itu banyak makanan halal. Jadi yang pertama ini kari Jepang halal, terus ada takoyaki, terus ada sashimi gitu. Misal karena di Jepang ini banyak makanan kayak seafood, jadi teman-teman muslim misal khawatir untuk makanannya bisa makan seafood, jadi jangan khawatir. Terus ini ada ramen halal, jadi jangan khawatir juga, biasanya kan kalau ramen kaldunya itu dari babi gitu, kalau ini halal, jadi banyak makanan halal. Terus ini sweet potato, dan ini Tokyo Tower, sedangkan ini es krim matcha di atas. Dan kemarin saya juga berfoto dengan orang Jepang langsung, dan ini ada masjid Turki di Jepang. Nah, masjid ini uniknya juga jadi destinasi wisata di Jepang gitu. Jadi banyak orang-orang Jepang yang melakukan perjalanan di masjid ini. Jadi kayak mengenal Islam itu apa gitu. Jadi banyak orang-orang Jepang yang berfoto-foto di sini. Jadi masjid ini juga tempat ibadah dan juga tempat wisata bagi orang Jepang. Oke, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Yeshe. Oke, terima kasih Mbak Raudla atas pemaparannya yang sangat insightful. Jadi, kalau boleh saya simpulkan sedikit, lab internship yang Mbak Raudla ikuti itu meliputi lab meeting yang kalau menurut Mbak Raudla itu bisa rutin. Lalu Mbak Raudla juga merasakan bagaimana praktikum di Jepang dan berkolaborasi dengan teman-teman baru di sana. Tapi perlu diingat sekali lagi ya teman-teman, internship itu membutuhkan persiapan yang panjang. Dari yang sesimpel paspor sampai dokumen-dokumen lainnya yang membutuhkan waktu untuk dipersiapkan. Tetapi selain dokumen, persiapan juga termasuk mencari informasi sejelas-jelasnya. Misalnya seperti yang sudah Mbak Raudla jelaskan sebelumnya, mencari topik research yang paling sesuai dengan jurusan kita atau info SKS yang bisa ditransfer. Lalu Mbak Raudla juga berkat internship ini merasakan kultur di Jepang seperti yang tadi makanan atau sempat naik kereta Shinkansen. Oke. Jadi itu mungkin kesimpulannya untuk sesi Mbak Raudla. Oke, selesai Mbak Raudla memaparkan, kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke, pertama saya akan memberikan kesempatan pada teman-teman yang masih penasaran dari pengalaman Mbak Raudla tentang internship. Untuk itu, kalian bisa mengajukan pertanyaan sesuai rules yang disebutkan sebelumnya. Saya akan membaca pertanyaan yang ada di chat box, tapi sekarang teman-teman boleh raise hand juga dan menunggu saya mempersilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke deh, nggak perlu berlama-lama lagi. Apakah ada yang mau teman-teman tanyakan? Oke, sebelumnya sebentar ya. Ada yang masuk ke private chat menanyakan seperti ini, Mbak. Oke. Oke.
Untuk pertanyaan pertama, apakah kita harus memiliki syarat khusus seperti sertifikat menguasai bahasa Jepang apabila kita ingin melakukan internship di sana? Jika iya, apakah ada batas nilai seperti TOEFL? Begitu Mbak, pertanyaan pertama. Silakan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus. Kemarin waktu saya perkenalan hari pertama dengan sensei saya tuh langsung ditanyain, kamu bisa bahasa Jepang? Nggak bisa Prof gitu, saya nggak bisa bahasa Jepang. Loh, kamu harusnya kalau internship di Jepang ya harus bisa bahasa Jepang. Jadi ego mereka ini sangat tinggi sekali gitu loh terhadap bahasa Jepang. Terus saya juga, loh, saya kan di persyaratannya nggak ada Prof gitu. Ya seharusnya kalau internship ke Jepang itu harus bisa bahasa Jepang gitu. Tapi karena program internship dari Sibaura ini untuk membantu teman-teman Jepang agar bisa dan terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris, jadi ya otomatis saya juga harus menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi teman-teman saya kayak dipaksa gitu untuk berbahasa Inggris gitu. Jadi kita juga sama-sama belajar seperti itu. Dan ya untuk kegiatan sehari-hari teman saya menjelaskan memakai bahasa Inggris dan sensei saya juga menjelaskan memakai bahasa Inggris gitu. Bahkan ada sesi kita itu belajar bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir teman-teman yang tidak menguasai bahasa Jepang sama sekali itu jangan khawatir gitu. Karena sebenarnya Jepangnya sangat welcome gitu menggunakan bahasa Inggris ya. Cuman mereka kadang egonya tuh tinggi gitu loh terhadap bahasa Jepangnya. Kan mereka sangat bangga gitu dengan bahasa mereka sendiri gitu. Jadi jangan khawatir. Oke, terima kasih Mbak jawabannya. Semoga menjawab. Oke, sekarang banyak yang ngechat private. Oke. Sebentar. Mungkin saya akan memilih karena banyak pertanyaan yang kurang relevan, tapi ya nggak apa-apa, is okay. Oke, pertanyaan dari Fatima. Mbak Raudlah, ambil internship di Jepang, apa sebelumnya juga mendapatkan bekal berupa bimbingan bahasa? Agak relate dengan yang sebelumnya. Silakan, Mbak. Bimbingan bahasa. Iya, mungkin tahun belajar di sana. Mohon maaf tadi pertanyaan tentang bimbingan bahasa. Iya, Mbak. Bimbingan bahasa. Maksudnya bahasa Jepang atau bahasa Inggris? Oke, Bahasa untuk Jepang mungkin udah. Oh, bahasa Jepang. Mungkin maksudnya. Oh iya ya. Iya, Tidak. dijelaskan aja. Ya. Jadi saya pure menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kan sebenarnya sensei saya tuh juga tanya kan, kamu habis ini mau ke Taiwan, kamu ke Taiwan pakai bahasa apa? Kamu bisa bahasa Mandarin nggak gitu? Nggak bisa gitu, karena saya di Taiwan juga memakai bahasa Inggris gitu. Jadi sensei saya tuh kayak, oh ya memang nggak bisa bahasa Jepang saya gitu. Dan teman-teman saya kemarin kita berangkat ke Jepang tuh 7 orang, ya semuanya memang memakai bahasa Inggris gitu. Jadi mereka ya welcome gitu ya. Awalnya mereka juga malu-malu, gitu. Teman-teman saya sih yang malu-malu gitu. Tapi akhirnya kita jadi have fun sih gitu. Jadi pakai bahasa Inggris teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman ingin bekerja, ya pastinya dituntut memakai bahasa Jepang. Bekerja di perusahaan Jepang. Oke, terima kasih Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan Nabila dari Gita. Kesulitan apa yang pernah dialami Mbak Raudla saat internship di Jepang? Bagaimana jika tidak bisa mengikuti segala kegiatan internship? Gitu Mbak. Yang kemarin itu saya diberi tugas untuk dari sensei saya itu mempelajari 3 bidang. Yang pertama itu fotogrametri, yang kedua itu GPS, dan yang ketiga ini tentang Instar. Nah, yang fotogrametri ini kan memang bukan bidang saya, tapi teman saya itu membantu saya jadi clear gitu. Jadi saya bisa mempresentasikan hasil ke sensei saya. Yang GPS-nya juga kemarin itu yang Instar ada sedikit masalah. Jadi teman saya cuma memberi gambaran gitu tentang Instar itu seperti ini gitu. Karena itu kurang clear sama saya, akhirnya saya waktu presentasi hasil ke sensei saya ini, saya menerangkan metode Instar itu ketika saya mengaplikasikan di tugas akhir saya gitu. Jadi seperti ini hasilnya gitu. Jadi itu sih kesulitan saya kemarin. Tapi overall lancar.
baik. Terima kasih Mbak Raudlah. Mungkin ini dari Vira, agak umum sih pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Pengen tanya, pengalaman Mbak waktu mencoba pertama kali program ke luar negeri, apakah ada kendala yang Mbak rasakan? Apakah pernah ada yang tidak diterima dalam suatu program di IO atau sekarang ITS Global Engagement? Alhamdulillah kemarin saya itu coba program di IO itu keterima semua dari international conference, short program, sama yang internship ini gitu. Jadi teman-teman pede saja, jangan tidak berani gitu loh. Teman-teman itu bisa sebenarnya. Jadi ya mungkin awal mengikuti seperti international conference itu mungkin kayak deg-degan, kayak ngomong ke orang lain, beda negara, menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi sebenarnya teman-teman harus pede gitu. Kalau menurut saya ini pengalaman saya ketika saya kuliah di Taiwan ini kan ini presentasinya menggunakan bahasa Inggris semua nih. Jadi teman-teman Taiwan tuh pernah bilang ke anak-anak Indonesia, wah kalian bahasa utamanya bahasa Inggris gitu, bagus gitu. Jadi teman-teman pede saja karena kuncinya biasanya kalau orang Indonesia tuh pede gitu. Jadi jangan takut. Jadi kalau ada kesempatan, terus teman-teman bisa, misal persyaratannya ini udah teman-teman lampaui, daftar saja. Jadi jangan minder. Oke, terima kasih Mbak Raudla. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan 9:04, pertanyaan terakhir sekaligus mengakhiri sesi Q&A kali ini. Mohon maaf teman-teman sebelumnya yang belum terpilih pertanyaannya. Semoga tetap terjawab dan rasa penasarannya terjawab. Oke, terima kasih Mbak Raudla. Mungkin saya juga mengambil kesimpulan sedikit bahwa saya ingin meng-highlight poin Mbak Raudla yang sebelumnya tadi, kita jangan takut dan pede aja. Biar internship kita lancar juga. Semoga teman-teman yang di sini nggak ragu lagi untuk mencoba mengikuti sesi internship nantinya. Oke, terima kasih. Dengan itu saya Nur selaku moderator pada sesi internship kali ini mohon undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan.